Halo netizen, ini adalah the all new Honda Civic Type R. Nah, akhirnya kita berkesempatan juga ya untuk mengulas versi Type R-nya dari Honda Civic yang generasi ke-11 ini. Dan gue juga ingin berterima kasih kepada Honda Bintang Cimone Tangerang yang udah meminjamkan Type R-nya untuk kita ulas di channel ini ya. Dan nanti juga akan ada impresi berkendaranya di channelnya Kendara buat kalian yang pengen tahu rasa berkendara seperti apa. Nanti akan ada videonya di channel Kendara yang nanti akan ada linknya di description di bagian bawah kalau sudah sayang. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Seperti biasa, kuncinya seperti ini. Jadi sudah smart key, dan untuk yang Type R ini dia logo Hondanya tuh merah ya, dan ada dua tombol untuk lock dan unlock. Tapi dia juga sudah ada smart entry access, jadi tinggal sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Dan untuk kuncinya tinggal sentuh guratan yang ada di belakang handle ini. Dan dia juga sudah ada walkway lock. Jadi kalau misalnya kita udah selesai berkendara, kita tinggal tinggalin aja mobilnya, nanti dia akan mengunci secara otomatis. Dan untuk di bagian interior ini sih business as usual ya, dibandingin Civic biasa. Kelihatannya memang masih sama ya, kayak bentuk dashboard dan bentuk center console, tapi banyak yang diimprove juga untuk di versi Type R ini. Yang pertama adalah joknya, dia jauh lebih memeluk ya untuk di bagian punggung, dan di bagian paha ini jauh lebih suportif dibandingin Civic biasa. Dan untuk pengaturannya memang manual, tapi karena untuk mobil performance ya udahlah ya, biar lebih enteng juga. Ada head adjuster, recline, dan ada sliding juga. Di bagian sini sudah ada set airbags, seatbeltnya merah, dan kalau kita lihat ke karpet ini juga keren ya, warnanya merah dengan emblem Type R, bukan bordiran. Dan headrestnya ini juga integrated ya, dia bener-bener bucket seat yang proper dengan bordiran Type R. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah, dia ada welcome screen-nya gitu ya. Keren banget. Untuk menyalakannya juga gampang, tinggal kita injak pedal rem dan pedal kopling, dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, kalem ya. Jadi walaupun bertenaga, kita nggak perlu sering-sering ngebangunin tetangga ketika kita nyalain mobil. Oke, akhirnya kita mengulas juga si Honda Civic Type R FL5 ini. Seperti biasa kita akan bahas setir dulu. Untuk setirnya dia dibalut dengan Alcantara ya, biar lebih mencengkram ketika kita lagi belok-belok di sirkuit, dan pengaturannya pun tetap sama seperti Civic biasa, lengkap dengan tilt dan teleskopik. Terus yang beda juga red logo di emblem Hondanya. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan volume. Terus ada scroll wheel untuk ngatur di MID, voice command, ganti track. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan ada cruise control yang akhirnya sekarang sudah adaptive cruise control. Jadi udah ada Honda Sensing, bisa ngatur jarak antara mobil di depan, dan ada lane keeping assist juga. Dan di belakang setir ada tuas lampu, triple turn signal, sudah auto headlamp, ada rear fog lamp juga. Di sebelah kiri wiper juga sudah otomatis, bisa diatur sensitivitasnya dan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster ini masih mirip seperti Honda Civic FE ya, yang pakai full TFT LCD display. Di sebelah kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer, dan ada auxiliary gauge buat temperatur mesin dan fuel gauge. Untuk MID-nya bisa diatur dari scroll wheel yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri sini. Dan untuk yang sebelah kanan ya dia ngatur di bagian gauge cluster sebelah kanan ada MID. Dan untuk mobil 320 horsepower ini irit loh, 8 km per liter. Dan ada waktu berkendara, kecepatan rata-rata, navigasi, driver attention level. Terus ada boost meter dari turbonya, ada berapa banyak bukaan pedal gas, dan berapa banyak injekan pedal rem, G-force meter, seatbelt indicator, maintenance setting, safety support. Dia ada road departure mitigation, blind spot monitoring system, terus ada CMBS ya, atau collision mitigation braking support, AEB nya lah ya, dan balik ke jarum. Untuk yang sebelah kiri ada sambungan telepon, FM, AM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan bisa customize display juga. Bahkan ada audio and clock, stopwatch atau off. Terus ada
GS clusternya bisa diubah juga tergantung mode berkendaranya. Jadi kalau comfort seperti ini, kita geser ke sport dia jadi merah. Individual ini tergantung settingan kita mau GS clusternya seperti apa. Dan kalau misalnya di atasnya sport itu masih ada satu tombol lagi untuk mode plus R. Nah ini mode yang paling mutakhirnya, yang paling ultimate ya. Dia tachometer jadi bareng di atas, terus ada gear indicator juga. Nah seperti itu. Di tengah besar gitu ya, ada speedometernya di sini. Di bagian bawahnya jadi ada tampilan-tampilan kayak temperatur oli, terus ada temperatur air radiator, tekanan oli, temperatur mesin, dan temperatur intake, serta boost meternya juga. Dan MID tetap ada di masing-masing sisi ya. Seperti itu. Jadi sama aja tapi dengan tampilan yang lebih keren lagi. Bahkan di atasnya nih kalau kita lihat ya, dia ada shift light untuk tampilan ketika kita mau ganti gigi ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang khas Civic FE, bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawah sini juga ada brightness dari panel instrumen. Ada tombol untuk Honda Sensing dan tombol untuk traction control serta stability control. Di bagian pedal dia masih model gantung seperti ini dengan kopling yang ini enteng loh untuk sebuah mobil performance. Ada footrest juga di sebelah kiri dan ada tuas pembuka kapas ini di bagian situ. Untuk di bagian door trim ini soft touch di bagian atas, di bagian armrest dan di bagian tengah sini juga dia Alcantara ya, atau suede gini bahannya dengan jahitan merah. Handle-nya juga satin silver dan di bagian sini tuh ada ambient light berwarna merah. Ini mungkin nggak terlalu kelihatannya tapi kalau malam dia ada lampu merah gitu biar kelihatan lebih sporty. Di bagian sini ada pengaturan spion dan ada central locking, window lock, auto up dan power window di kedua sisi jendela depan. Untuk di bagian door pocket ini juga lumayan besar, ada cup holder dan ada speaker juga. Untuk tweeternya ada di pojokan dashboard atau di pilar sih lebih tepatnya. Ada SRS side curtain airbags juga, ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun. Sun visor, ada card holder di sisi luar dan ada cermin dengan lampu juga. Dan apakah bisa di slide? Oh, nggak bisa sayangnya. Jadi kalau main ARV ya, tapi nggak apa-apa lah. Ada spion tengah auto dimming, lampu baca LED, sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan lampu, ada grab handle. Terus ada seat belt yang bisa diatur naik turun dan headrestnya tadi ya terintegrasi. Di atas sini ada satu buah lampu kabin LED dan untuk di bagian dashboardnya ini juga kelihatan seperti satu ventilasi AC besar ya, padahal dia tuh cuman segini doang. Dan ini sisanya tuh ya kisi-kisi honeycomb gini ya, jadi lebih kelihatan modern dan lebih minimalis juga. Ada tombol hazard. Di bagian atasnya ada head unit floating yang terintegrasi dengan mobil ya, jadi dia ada koneksi yang kekinian juga pastinya, ada Apple CarPlay, Android Auto, ada Bluetooth, FM, dan dia juga ada Honda Lock R yang spesial untuk di Type R ini. Jadi Honda Lock R ini kayak semacam data lock untuk mobil si Type R ini. Jadi ada water temperature, exterior temperature, oil pressure, boost turbo, dan bisa berbentuk gauge juga, bisa di customize. Dan dia juga bisa memberi poin cara berkendara kita, dari akselerasi, deselerasi, berbelok, cruising, dan G-force meternya itu bener-bener bisa diatur sama dia. Dan kalau misalnya kita masuk ke data log, kita bisa select location dan dia sudah ada preset dari berbagai sirkuit di dunia. Ada Batangas Racing Circuit, Breeze McLaren, Clark International, Hampton Downs, Highlands Motorsport, Litar Johor, Phillip Island. Jadi kalau misalnya kita ke Sentul atau ke sirkuit yang ada di sini, kita bisa nyimpen data log kita dari cara berkendara kita, speed kita berapa gitu ya, dan waktu lap kita yang juga yang paling penting. Dan kita bisa membandingkan antara hari ini atau mungkin bulan depannya atau mungkin sama teman kita, itu juga bisa dibandingin gitu loh dengan grafik yang keren banget. Jadi bener-bener terintegrasi semua sampai ke data log seperti itu ya. Ini keren sekali. Nah seperti ini auto score-nya tuh. Jadi ada grafik tentang
cara berkendara kita dari akselerasi, deakselerasi, belok, dan yang tadi gue sebutin ya. Jadi bener-bener keren gitu ya, nggak perlu pakai ECU standalone lah kasarnya. Kita udah punya data log sendiri dari bawaan mobilnya. Dan ini juga ada trip komputer seperti ini, kayak konsumsi BBM, trip A dan trip B. Terus ada sambungan telepon, setting kendaraan ini juga banyak ya, kurang lebih mirip seperti di Civic yang sekarang gitu ya. Cuma bedanya tadi ada Honda Lock R, dan kerennya juga dia ada navigasi yang peta Indonesia loh. Jadi udah peta tuh, kita lagi di Jakarta atau di BSD, tampil semua di situ. Dan dia juga ada kamera mundur pastinya. Seperti ini, 3 angle, khasnya sebuah Honda. Dan ada kayak rear cross traffic alert gitu, dan brightness juga bisa diatur. Oke, lanjut ke bagian bawah. AC dia dual zone, automatic climate control. Tinggal puter aja. Suhu paling panas di 32 derajat, paling dinginnya di 18 derajat. Di tengah ada fan speed, on off AC-nya di sini, dan ada buat synchronize juga ya. Jadi kalau dimatiin tuh dia jadi dual zone. Ada auto climate, jadi tinggal pencet auto, nanti fan speed-nya akan menyesuaikan suhu yang kita pilih. Ada max cool juga, jadi satu tombol langsung ke posisi paling dingin seperti ini. Arah AC juga lengkap pastinya, ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Defogger depan belakang, mode AC, sirkulasi udara. Di bagian bawah ada 2 buah USB Type A, satu untuk koneksi ke head unit, power outlet 12 volt, dan ada wireless charger juga. Dan ini dia yang paling keren ya di mobil ini, yaitu transmisi manualnya. Dia 6 percepatan dengan shifter aluminium khas Type R dengan grafik yang warna merah juga ya. Untuk mundurnya dia ada di kanan belakang. Dan di sebelah kanannya tadi ada switch untuk drive mode atau mode berkendara, ada comfort, sport, individual, dan plus R ya. Jadi mode yang paling kencengnya. Dan untuk mode individualnya itu kita bisa setting ya, press and hold up to customize. Nah, jadi individual ini benar-benar kayak individual gitu. Kita bisa setting engine-nya mau seperti apa, steeringnya seperti apa, suspension-nya atau dampernya seperti apa. Engine sound-nya juga bahkan bisa diatur. Ada rev matching-nya juga, dan bahkan gauge cluster-nya juga bisa diatur. Jadi kita bisa atur settingan ini ke paling racing, tapi gauge cluster-nya kayak mode comfort itu bisa. Jadi ya contohnya seperti ini gitu. Jadi gue lebih suka comfort gitu kan. Ya udah, gauge cluster-nya di comfort, tapi semua settingannya tuh di plus R. Seperti itu. Ada electronic parking brake juga dengan brake hold. Dan di belakangnya ada 2 buah cup holder. Di bagian armrest ini ada tempat penyimpanan lagi, tapi nggak ada apa-apa gitu ya di baliknya. Glove box, super soft opening, dan ada plakat Type R dengan serial nomor mobil kita yang keberapa gitu ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Honda Civic Type R. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda Civic Type R FL5. Nah, untuk di belakang ya tetap sebuah Civic gitu ya, tetap bisa memuat orang dewasa dengan enak. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di belakang jok yang super bucket seat ini masih ada 2 jari untuk legroom, jadi masih lega. Walaupun ya amenitiesnya nggak sebanyak Civic biasa ya, nggak ada seat back pocket, nggak ada ventilasi AC, nggak ada colokan, bahkan jok tengahnya ini hilang. Jadi dia tuh aslinya 4-seater, jadi mobil ini tuh cuma untuk berempat, karena di tengah sini nggak ada dudukan yang proper. Ini jadi cup holder, nggak ada armrest, dan nggak ada seat belt untuk penumpang tengah, dan nggak ada headrest juga. Jadi ya udah, di belakang itu cuma bisa di sini dan di tempat yang gue dudukin sekarang. Untuk headroom di sini masih ada 2-3 jari, jadi overall masih aman banget. Dan amenitiesnya juga nggak banyak gitu ya, cuma ada seat belt, ISOFIX points, terus di bagian door trim bahkan nggak soft touch kayak di depan, tapi tetap ada armrest dengan bahan suede dengan jahitan merah, switch for window di sini, dan dia turunnya juga nggak habis-habis banget. Ada speaker, tweeter, dan ada cup holder, sama ada grab handle dengan gantungan baju, and that's it. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya.
Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda Civic Type R FE5 ini. Nah, untuk mesinnya sebetulnya masih sama seperti Civic Type R sebelumnya ya, K20C1, cuma ya udah diimprove ya. Jadi masih mesin 2000 cc 4 silinder turbo, dan tenaganya dia naik ya, sekarang jadi 319 horsepower dengan torsi 420 Nm. Dan untuk transmisinya tadi ya, 6 speed manual ke roda depan. Dan ini by the way adalah mobil FWD terkencang di Suzuka Circuit. Jadi walaupun cuma FWD ya, bukan AWD kayak Hot Hatchment sekarang, dia tetap menjadi lap record holder di Suzuka. Untuk ruang mesinnya juga lumayan rapi, apalagi dengan engine covernya ini ada merah-merahnya, ada logo Honda, ada logo Type R. Untuk di bagian kap juga nggak ada peredam, tapi karena dia aluminium, dia enteng banget. Oke, kita tutup. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda Civic Type R FE5 ini jauh lebih ganteng dibandingin generasi sebelumnya ya. Bahkan banyak yang bilang ini tuh lebih grown up, lebih dewasa dibandingin yang sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya kan banyak aksen ventilasi palsu dan banyak winglet yang sebetulnya agak fake gitu ya. Tapi yang ini tuh kayak cakep gitu ya. Apalagi dengan warna championship white-nya yang lebih Honda Type R, kayaknya akan lebih cakep lagi. Tapi untuk di warna merah ini juga gak kalah cakep. Bahkan ya Om Fitra Eri aja pilihnya yang warna merah untuk Civic Type R barunya. Dan tampilan depannya ini juga discreet gitu ya. Oke, ini Civic, ini Type R, tapi ya udah kita cuma kasih grill yang lebih besar, bukan yang lebih banyak, dan logo Type R di bawah kiri grill ya. Dan udah itu doang. Sisanya masih mirip seperti Civic yang FE gitu ya. Untuk di bagian lampunya juga sama seperti Civic biasa, dia LED reflektor dengan DRL, lampu sen juga LED, cuma yang di Type R ini nggak ada fog lamp depan ya, tapi dia digantiin nama ventilasi untuk aerodinamik dan pendinginan rem. Di samping velgnya juga mengecil dari generasi sebelumnya, jadi sekarang dia 19 inci dengan ban 265/30 R19. Efeknya dengan ban yang lebih kecil dan tapak yang lebih lebar juga, dia membuat handling dari mobil ini kayak lebih napak dan lebih nyaman gitu ya. Jadi unsprung mass juga lebih berkurang, tenaganya bisa disalurkan lebih baik ke jalan ya, overall lebih better gitu ya. Untuk rem ini juga besar banget, ada kaliper rem dari Brembo berwarna merah, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control juga. Dan ini juga ada limited slip differential untuk menyalurkan tenaga ke roda yang paling banyak gripnya. Dan kalau nggak salah dia juga ada torque vectoring ya, jadi overall penyaluran tenaga itu enak banget. Tadi gue udah nyoba juga muter pakai mobil ini, jauh lebih civilized dibandingin FK8. Bener-bener beda banget. Bahkan gue berani bilang ini adalah Civic Type R yang paling enak untuk dipakai harian, karena saya enak itu mobil ini. Di bagian samping sini juga ada kayak ventilasi gitu untuk memecah aliran angin biar lebih aerodinamis. Dan untuk spionnya dia nempelnya di bagian pintu ya, bukan di bagian pojokan pilar. Dan dia ada lampu sein LED di bagian luarnya. Handle pintu warna body, pilarnya juga blackout berwarna gloss. Dan lanjut ke belakang, sama juga jauh lebih kalem dibandingin FK8 yang ada di background sana tuh, yang lagi buka bagasi. Jauh lebih enak gitu dilihatnya. Ya kita tahu ini kenceng, tapi nggak perlu kayak bragging dengan bumper yang ada ventilasi palsunya. Cukup diffuser, knalpot 3, wing, that's it. Cakep gitu, enak dilihat lah pokoknya. Dan dia juga satu-satunya Civic hatchback di generasi ini yang dijual di Indonesia ya, karena kan untuk Civic yang reguler, yang non Type R, sekarang kan cuma dijual sebagai sedan aja ya, nggak ada versi hatchbacknya kayak yang generasi sebelumnya. Jadi ini adalah Civic hatchback paling murah yang bisa kalian beli. Dan spoilernya juga lebih enak gitu ya dilihatnya, lebih solid juga kelihatannya, dan pastinya dia bisa menambah downforce dari mobil ini. Di bagian bawah juga ada diffuser tadi yang gue bilang, dan knalpotnya tetap 3 kayak generasi sebelumnya, cuma engine note-nya tuh lebih enak gitu, entah kenapa di generasi ini walaupun mesinnya sama. Untuk lampu dia
Ada yang LED, ada yang bohlam. Jadi untuk yang LED itu lampu senja, rem, ada yang fog lamp, dan untuk lampu sein dan lampu mundurnya masih bohlam. Untuk high mount stop lamp dia dari tengah sini ya, jadi nggak high banget tapi ya middle mount stop lamp. Di sebelah kiri ada emblem Civic yang agak-agak black chrome, dan di sebelah kanan ada emblem Type R. Ada kamera mundur juga di situ dan logo Honda merah pastinya. Di bagian kaca belakang ada wiper, ada antena shark fin juga berwarna hitam, dan di sini ada stikernya untuk Honda Bintang Cimone, hondabintang.com. Oke, sekarang kita cek bagasinya dan tetap lega. Sebuah Civic kan emang harus praktis gitu ya, mau sekenceng apapun itu. Makanya ini bagasinya tetap lega, dan dia juga ada parcel safe yang sama seperti Civic hatchback generasi sebelumnya ya. Joknya juga bisa dilipat 60-40, ada Sofix points juga, dan di bagian bawah juga ada ban serep dengan toolkit yang lengkap. Oke, kita tutup aja. Di sebelah kiri di sini juga ada tutup tangkinya, langsung pencet aja, dan dia dianjurkannya RON 95 atau lebih tinggi. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda Civic Type R FL5 tahun 2023. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, gue ingin berterima kasih kepada Honda Bintang Cimone Tangerang yang telah meminjamkan unitnya untuk kita ulas di channel ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.